Ana kidung rumaksa ing wengi lalu dibawa mau digodok di dalam akademi ini nanti, lalu akan diajarkan, ditularkan sesuai dengan kebutuhan saat ini, sesuai dengan keprihatinan saat ini, sesuai dengan apa yang dilihat memang menjadi bekal untuk kita semua. Jadi saya pikir ini sebuah keberanian di tengah situasi seperti ini. Tetapi para sepuh dan para sepuh sekalian dan saudara sekalian, melihat kehadiran dari semua yang hadir malam ini, kekhawatiran yang ada di dalam diri saya kok terobati. Artinya dengan dukungan dari begitu banyak yang hadir saat ini, kok optimis bahwa hal ini yang kebetulan ada di tempat ini. Tetapi saya yakin bahwa di tempat lain pun hal-hal serupa yang seperti ini menjadi sebuah panggilan kita semua. Sebagai warga Indonesia, sebagai warga Nusantara, tetapi terutama sebagai warga spiritualitas. Itu yang saya amati. Maka tanpa panjang lebar, tetapi kita semua, saya yakin bahwa kita semua punya penangkapan yang sama terhadap apa yang akan dilahirkan pada malam ini. Melihat ke depan dan menjawab itu semua, mungkin tidak menjawab semuanya, tetapi saya ingat apa yang dikatakan oleh seorang ibu yang baik. Memang kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan hal kecil, tetapi itu dengan cinta dan luar biasa yang saat ini akan kita lakukan. Maka untuk selanjutnya pada malam ini, penasehat dan juga pemberakasan ide lahirnya Sastro Jenderal Living Academy akan kita dengarkan sambutannya. Bapak Munce Hardinanun, kami persilahkan. Saya lebih banyak dipengaruhi oleh Pak Tony daripada saya mempengaruhi Pak Tony. Kemudian diajaklah saya itu ikut berjangan dengan Komandan. Ya saya ikut saja dengan ingin tahu banyak. Kami ini cerita sedikit apa ya. Kami itu pertama itu berjangan malam dari jam 6 sampai jam 6 ya. Acaranya nggak usah saya ceritakan, tapi nanti kan teman-teman akan mengalami sendiri ya. Tapi intinya berkesan baik. Nah, tidak sampai situ saja. Lalu saya diajak jalan-jalan. Pertama ke Gunung Lawu. Gunung Lawu kami mendaki. Tapi menurut saya itu lebih tepat bukan mendaki, karena kami naik kuda. Jadi nggak kuat lagi jalan, naik kuda. Saya sempat jatuh juga. Nah di sana kami sampai di puncak, ketemulah dengan berbagai orang dari segala penjuru, Jawa Timur, dari Sumatera. Ya. Itu sebuah pengalaman atau peristiwa yang menurut saya berkesan. Orang datang dengan sukarela, ya, tanpa agenda selain agenda untuk berbakti dan mendapatkan sebuah inspirasi. Ternyata Gunung Lawu itu tidak cukup. Dibawa lagi saya ke Pringgondani. Di situ ada kalau nggak salah 7 pancuran. Kemudian jam 1 malam itu ada ritual mandi. Saya nggak mau cerita detailnya, tapi yang penting sangat-sangat berkesan dari acara itu. Nah kemudian kembali ke Jakarta, maka banyaklah interaksi kami dengan Pak Tony. Jangankan penjenengan, maaf, saya menintir Bunda Maria. Bunda Maria itu cerita, kok Pak nggak api aja? Api, oh itu hurai. Karena apa? Ini bukan urusan aku dengan engkau, tapi urusan aku dengan Tuhan. Ini saya pegang betul. Jadi kita begini ini monggo, arane opo, karena kita ini niatnya luhur dan saya tidak ada urusan dengan mereka. Yang berikutnya bahwa seperti yang dibicarakan Pak Bunce tadi,
untuk membuat perdamaian itu sulit, mohon maaf Pak Bung ya. Kenapa? Kemajmuan itu adalah keniscayaan. Kalau kita ingin membuat perdamaian dengan kesepakatan maupun dengan kesamaan tidak bisa. Yang bisa hanya menghargai perbedaan. Jadi kita ini harus memang nanti ada macam-macam. Ya memang ini kita hargai aja. Sehingga kita itu akan menyertakan perdamaian. Projo Living Academy. Dengan ini, dengan rendah hati, kami memohon restu dan juga doanya bagi kelangsungan kami agar apa yang menjadi niat dari kami dan juga kita semua dapat berjalan dengan baik dan ini dapat memberikan warna tersendiri bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam saya buat Romo Narjo Sumargono. Salam saya buat Ki Sunarto. Salam saya buat Suhu Suharyanto. Salam saya buat Bios Kanjeng Pangeran. Salam saya buat Iwan Burnani, sobat lama. Salam saya buat Ki Cokro Santri dari Pagadusa. Salam saya dari dari penyembuh alternatif Ki Musleh Siregar. Dan banyak yang harus saya sebutkan, tetapi takut waktu terlalu mepet ya. Kita mulai lagi bahwa malam ini kita mengadakan acara Unggul Dongo. Ya. Jadi kita berusaha untuk nanti mengheningkan, kemudian kita akan membacakan mantra-mantra untuk sangu bekal 2025. Maka kita sebut dengan Rawung Sangu. Saya ingin menceritakan bahwa kebijaksanaan Jawa ya, kegelapan atau keterkungkungan jiwa, keterasingan dari cahaya kesadaran ya, dan adanya ujian transformatif seperti seorang yang di dalam penjara ya. Keterbatasan itu sering diungkapkan sebagai proses kelahiran kembali, seperti janin dalam rahim yang dikelilingi oleh kegelapan sebelum dilahirkan ke dunia. Saya mendapatkan satu lembar cuplikan kertas yang ternyata adalah sebuah kisah yang lama di mana seorang penyair bernama W.S. Rendra pernah dikriminalisasi bahkan dipenjara. Itulah yang menjadi gambaran kami bahwa jiwa kita itu ada semacam kegelapan dan keterbatasan ketika kita harus menjalani satu keterpisahan atau dalam penjara. Marilah kita menghayati sebentar sajak W.S. Rendra yang akan dibawakan oleh sobat lama saya yang bernama Iwan Burnani. Iwan Burnani adalah senior di Bengkel Teater, pernah menjadi sutradara, dan juga dia saat ini masih aktif dalam seni budaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya padamu. Ya, saya sampai sekarang umur 74 tahun, saya masih berkarya untuk menyutradarai, membuat saya lembaga. Tapi saya jarang, karena saya mengangkat ada yang nyata yang terjadi terhadap orang-orang miskin dan orang-orang bangsa. Seperti yang saya buat 2022, bunga merah. Ya itulah saya. Selain itu juga saya aktor. Ya saya mengikuti yang ada. Kalau enggak saya nggak bisa makan. Ya orang ayo. Tapi kalau untuk saya berkarya saya nggak termasuk dalam. Oke. Tadi sudah diceritakan sama adik saya Tony, bagaimana Rendra saya kami ditekan ekonomi, ditahan, saya sempat ditahan juga waktu di Jogja, dan Rendra ditahan di rumah tahanan militer Guntur. Di situ dia tidak pernah menyerah. Diintegrasi dan mau dikebuki, dia tidak menyerah. Diintegrasi lagi, akhirnya dia masuk ke penjara tikus, sel tikus. Tapi itu ada di bawah tanah. Ada. Kekuatan apa yang ada pada manusia? Ini pelajaran-pelajaran dari masing-masing tentang apa? SHW atau bagaimana keyakinan yang banyak diajarkan sama dia. Dan akhirnya dia dimasukkan, dia tidak pernah menyerah dan menghasilkan sebuah karya Paman Doblang. Paman Doblang, sebuah sajak. Paman Doblang, Paman Doblang. Mereka masukkan kamu ke dalam sel yang gelap, tanpa lampu, tanpa lubang cahaya. Pengap. Ada hawa, tak ada angkasa. Terkucil, temanmu beratus-ratus cambuk semata. Terkunci, tak tahu kapan pintu akan terbuka. Kamu tak tahu berada di mana. Paman Doblang, Paman Doblang, apa katamu? Ketika aku haus, aku minum air dari kaleng karatan sambil bersilah. Aku mengarungi waktu, lepas dari jam, hari, bulan. Aku dipeluk oleh wibawa yang tidak berbentuk, tidak berubah, tidak bernama. Aku istirahat di sini. Tenaga gaib memupuk jiwa. Paman Doblang, Paman Doblang, di jalan menghadang Mas Dorong dan Serigala, kamu terkurung dalam lingkaran. Para pangeran menggai kamu dari kereta kencana. Kaki kamu diikat ke batang kanan. Kamu dikutuk dan disalahkan tanpa pengadilan. Paman Doblang, Paman Doblang, kubur di piring timah, disodorkan dengan kaki ke depan. Paman Doblang, Paman Doblang, apa katamu? Kesadaran adalah matahari.
Kesabaran adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.